Oke, halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat sebuah parallax effect dengan menggunakan classic twin. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah contoh yang lain, yakni animasi seperti bolpen jatuh seperti itu. Nah, cara buatnya seperti apa? Kita simak langsung saja. Kita buat project baru terlebih dahulu, file, kemudian new, action script 3, kemudian oke. Nah, di sini kita sudah buat project baru. Nah, kita butuh, footage atau aset kurang lebih seperti yang ada di sini. Nah, ini kita klik, kemudian kita drag, kita masukkan ke bagian library. Nah, kalau sudah seperti apa? Kita klik, kemudian kita drag ke bagian tengah sini, sehingga dia nanti berada di frame 1, frame satunya terisi seperti itu. Nah, gambarnya kegedean, kita transform dulu. Kita klik di sini, kemudian kita ubah jadi ukurannya 30% untuk lebar dan panjangnya. Oke. Kalau sudah kita minimize, oke, jadi hasil akhirnya seperti ini. Nah, saya pengen animasi bolpennya nanti adalah bolpennya seolah-olah jatuh dengan pusat rotasinya nanti ada di sini. Artinya kita harus mengubah pivot point dari yang tadinya pivot point-nya berada di tengah-tengah gambar, sekarang kita ubah ke pojokan sini. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita klik objeknya, oke. Kemudian kita pilih Free Transform Tool. Oke, seperti ini ya. Maaf, saya klik di luar, kemudian saya klik Free Transform Tool, kemudian saya pilih objeknya. Saya seleksi dulu ya mungkin ya. Oke, seperti ini, kemudian ubah ke Free Transform. Nah, mungkin seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita ubah pivot point-nya dari tengah, kemudian menjadi di pojokan sini. Sehingga kalau nanti kita rotasi, pusatnya sudah bukan di tengah lagi, tapi di bagian sini. Saya Ctrl Z lagi ya. Kalau misalkan pivot point-nya ada di tengah, ketika dirotasi, hasilnya seperti ini. Saya Ctrl Z lagi. Tapi kalau semisalkan pivot point-nya dipindah, seperti ini, hasilnya pusat rotasinya ada di ujung bolpen. Oke, seperti itu ya. Nah, saya pengen membuat animasi 20 frame. Artinya di sini kita perlu menambahkan sesuatu di frame 20. Kita sudah membuat start frame, kita akan buat end frame, frame akhir. Klik kanan di frame 20, kemudian insert keyframe. Oke, hasilnya seperti ini. Kita perhatikan, di antara frame 1 dan frame 20 ini sebelumnya tidak ada apa-apa ya. Kita perhatikan, kemudian di library ini hanya ada pen.png. Nah, ketika saya klik kanan, kemudian create classic twin, apa yang terjadi? Yang tadinya di sini hanya ada pen PNG, kemudian ada 2 simbol. Artinya apa di sini? Artinya seperti yang saya katakan di awal, seperti itu di part 1 ya, video part 1, bahwasanya classic twin itu hanya berlaku untuk simbol. Dalam hal ini grafik ya. Kalau kita lihat di sini grafik. Sebenarnya bisa untuk button, bisa untuk movie clip, tapi berhubung ini tadi gambar, secara default dikonversi ke grafik. Kita lihat, kita double klik, kita klik kanan kemudian properties. Nah, di sini tipenya adalah grafik. Twin 1, twin 2-nya juga grafik. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika si objek yang kita twin ini menggunakan classic twin itu bukan ini ya, ketika objek yang kita berikan classic twin itu bukanlah simbol, secara otomatis dia akan diubah menjadi simbol terlebih dahulu oleh flash atau animate seperti itu. Nah, kita cek di frame 1. Di frame 1, oh ternyata pivot point-nya kembali ke sini. Ya udah kita geser aja, kita balikin saja ke sini. Oke. Kemudian frame 20 kita cek, oh ternyata balik lagi. Ya udah kita geser lagi saja, enggak apa-apa. Kalau misalkan geser ya, tapi kalau ternyata nggak geser ya udah biarin aja seperti itu. Nah, di frame 20 apakah animasinya tetap seperti ini? Nah, harusnya kan kita ini ya, kita buat seperti ini ya. Seolah-olah jatuh seperti itu. Nah, seperti ini.
Jadi kalau kita play, kita mulai dari frame 1, kemudian kita klik play. Nah, jadinya seperti itu. Tapi apa nggak jelek tuh? Maksudnya pulpennya jatuh seperti itu aja gitu kan. Biasanya kan ada sedikit pantulan seperti itu ya. Nah ini di sini kita perlu untuk memanipulasi motionnya dengan menggunakan ease. Seperti yang saya sudah jelaskan di part 1. Nah caranya seperti apa? Nah caranya bisa kita klik di salah satu frame, mungkin di frame ini ya. Di salah satu frame di antara frame 1 sampai 20, kita klik di sini. Kemudian kita masuk properties. Masih ingat ya? Ada tanda pensil ini. Kita klik edit easing. Nah, di sini ada state animasi atau state twin antara 0 sampai 100%. Nolnya seperti apa? Nolnya ketika berada di frame 1 seperti itu, yaitu ketika posisinya seperti ini. Sementara 100% itu adalah posisi benda ketika seperti ini. Ketika sudah mencapai tahap akhir animasi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa klik edit ease-nya ya. Mungkin kita ulang lagi tadi, klik di sini, kemudian klik edit easing, kemudian kita ubah seperti ini jadinya nanti. Misalkan di frame ke-6 100%, 100% berarti jatuh sempurna. Oke, seperti ini. Selanjutnya mungkin di frame berapa? 10 ya. Oke, mungkin di frame 10 mungkin sekian. Seolah-olah jadinya mantul nanti ya. Oke. Kalau sudah mungkin di frame berikutnya sekian. Oke. Kalau sudah kita buat sekian. Ini sekian. Tinggal satu lagi kah? Tinggal satu lagi mungkin seperti ini aja ya. Nah, mungkin seperti ini. Kita klik OK. Kita cek animasinya seperti apa. Kita mulai dari frame 1. Nah, seperti itu. Jadi nanti animasinya akan kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang sudah paham ya bagaimana cara menggunakan is. Saya harapkan ini menjadi sebuah contoh yang cukup membuka ini ya, membuka inspirasi seperti itu. Bahwasanya ini bahwasanya Classic Twin ini bisa digunakan pada banyak situasi dan kondisi seperti itu. Saya harapkan. Oke, kalau misalkan kita Ctrl Enter, hasilnya seperti apa? Nah, seperti itu. Seperti yang kita lihat. Mau berhenti animasinya ya tinggal kita tambahkan script stop seperti itu. Di bagian sini klik kanan, action, kemudian kita tambahkan script stop. Titik koma. Kemudian kita minimize. Jadi kalau kita Ctrl Enter, nah nanti jadinya seperti itu. Dia ketika sudah jatuh dia nggak akan nambah-nambah, nggak akan mengulang-ulang animasinya lagi seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan kita beri script jadinya seperti ini. Ada tombol ada tulisan alpha di bagian atasnya, ada simbol alpha di bagian atasnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan penggunaan salah satu teknik twinning di Adobe Flash atau Animate, yakni Classic Twin. Kita bisa buat banyak animasi dengan menggunakan yang seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita garis bawahi kembali bahwasanya si Classic Twin ini hanya berlaku untuk objek dengan tipe simbol seperti itu. Nah, itu contoh-contoh terkait dengan penggunaan Classic Twin. Saya harap bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.